Oke, Izin bertanya dulu sebentar. oh iya silahkan. Buat tugas yang nomor 3 itu hasilnya angka pasti atau bukan ya Pak ya? Wah saya lupa ya nomor 3 yang mana. Yang bandul itu Pak, yang percepatannya. Oh itu ya, iya itu pasti angkanya. Number Oh, keluarnya. oke Pak, terima kasih. Ada lagi? Nggak ada. Oke. Nah, kemarin kita selama 3 pertemuan malah kita bicara tentang dinamika sebuah partikel ya, baik yang gerak lurus maupun gerak melingkar. Kita bicara tentang hukum Newton, terutama hukum 2, dan aplikasinya di sistem-sistem yang sederhana gitu ya. Nah, sekarang saya perkenalkan konsep baru yang dikenal sebagai usaha. Misalkan saya ada sebuah partikel, sebut saja masanya M gitu ya. Ini partikelnya misalkan. Kemudian dia bergerak mengikuti suatu lintasan tertentu. Sebut aja misalkan ini adalah lintasan gerak partikel. Lintasan gerak partikel. Kemudian dia dipengaruhi oleh suatu gaya. Ini adalah sebuah gaya F misalkan. Ya. Ini adalah kecepatannya, jadi kecepatannya selalu menyinggung lintasan V. Nah, kita definisikan usaha. Ya, sebut aja ini titik A misalkan ya, ini titik B gitu. Usaha oleh suatu gaya F ya, dari titik A hingga titik B, W oleh F ya, saya tuliskan begini, lambangnya W besar ya, dari A ke B itu kita definisikan sebagai integral dari A ke B F dot dr. Ini adalah definisinya. Nanti kita lihat apa sebenarnya ini ngomongin apa gitu. Nah di sini karena dia dot product ya, ini dot product, jadi usaha adalah besaran skalar ya. Jadi dia bukan vektor, dia besaran skalar. Oke, yang pertama. Yang kedua, dr adalah vektor singgung namanya. Vektor singgung terhadap lintasan gerak. Nah, dari mana kita dapat dr? Nah, sebenarnya kita punya hubungan ini. Jadi saya punya hubungan ini, ingat V itu adalah dr dt begitu ya.
Jadi saya punya sini aja. Jadi saya punya DR adalah V dt, atau saya bisa tuliskan dalam kartesian ya, DR itu adalah dxi ditambah dj. Arahnya menyinggung lintasan, persis sama searah dengan V ya. Jadi karena DR dengan V itu sama-sama menyinggung lintasan ya. Itu karena dt skalar tentunya dan positif. Jadi dia searah dengan V. Dalam kartesian saya bisa tuliskan DR-nya sama dengan dxi ditambah dj. Kemudian kita bisa tuliskan juga ya, dalam kartesian, dalam koordinat kartesian, kita punya kan F selalu bisa saya tuliskan ke dalam bentuk Fx I ditambah Fyj begitu ya. Sehingga ingat, jadi F dot dr karena ini dot produk. Jadi yang I saya kalikan dengan yang I, yang J saya kalikan dengan yang J. Jadi saya punya di sini adalah Fx dx ditambah Fy d. Sehingga kita bisa tuliskan usaha oleh F oleh F dari A ke B itu sama dengan integral AB Fx dx ditambah Fy d. Oke. Nah, menghitung integral ini secara umum itu lumayan rumit gitu ya, karena bergantung pada lintasan. Jadi ini secara umum menghitungnya bergantung pada lintasan. Secara umum. Secara umum. Gantung pada lintasan gerak. Bukan hanya perhitungannya gitu ya, tapi bahkan hasilnya pun dia secara umum bergantung pada lintasan. Artinya jika kita bergerak dari A ke B, mengikuti dua lintasan yang berbeda, secara umum hasilnya berbeda. Jadi kalau misalkan saya punya titik A, kemudian titik B, kita lakukan, kita hitung ya, kita hitung usaha oleh gaya F melalui dua buah lintasan yang berbeda, misalkan ini lintasan pertama, dan melalui lintasan yang kedua, misalkan ini lintasan 2, ini lintasan 1, W oleh F dari A ke B ya, melalui lintasan 1 secara umum ya, saya bilang secara umum tidak sama dengan dari F lintasan 2. Meskipun titik awal dan titik akhirnya sama. Jadi ini kondisi secara umum ya. Apakah ada yang tidak umum, Pak? Ada yang tidak umum nanti.
Oke. Nah, jadi secara umum bergantung pada lintasan gerak dan tentunya bergantung pada F-nya. Semakin rumit bentuk F-nya, semakin susah juga kita menghitung integral ini gitu ya. Nah, tapi tidak usah khawatir karena kita belajarnya fisika dasar ya. Jadi belajarnya yang ringan-ringan aja. Meskipun kita tetap keep definisi ini gitu ya. Tapi kita bisa simplifikasi kasusnya. Sekarang jika misalkan F-nya konstan. Konstan itu berarti besar dan arah ya. Besarnya konstan, arahnya juga konstan. Dan lintasan benda lurus. Lintasan bendanya lurus. Garis lurus gitu ya maksudnya. Sebut saja sepanjang sumbu X. Tidak harus, bisa saja sepanjang sumbu Y. Bahkan tidak harus ke sumbu X, sumbu Y, tapi yang jelas kita asumsikan bahwa lintasan bendanya lurus, misalkan di sini misal. Jangan pakai ini, saya pakai misal. Biar tidak ini. Misal sepanjang sumbu X. Berarti kalau gitu, kalau kita start dari sini ya. Ini titik A. Ini titik B. Kita pilih begini. Ini sumbu X-nya. Gitu. Kemudian ada gaya F ke sini. F-nya konstan. Ya. Jadi ketika di mana-mana juga besarnya sama. Ketika di sini partikel bergerak di sini, F-nya sama, besarnya maupun arahnya. Sampai di B juga sama. F-nya konstan. Vektor kecepatannya karena dia ke arah X. Ini juga sama-sama ke sini ya. Dia konstan. Sehingga kalau gitu vektor F-nya itu bisa saya tuliskan ke dalam tadi sama ya, Fx dx, Fxi ditambah Fyj. Nah, tapi vektor dr-nya itu tentunya hanya dxi saja. Bagian yang y-nya sama dengan 0. Sehingga f dot dr sama dengan fx. Jadi integralnya w oleh f dari a ke b itu bisa saya tuliskan dalam bentuk AB fx dx. Sekarang karena f-nya konstan, f-nya bisa keluar dari integral. Integral dx begitu. Tentunya integral ini hanya ya fx dikali xb minus xa. Atau fx dikali delta x AB. Delta x AB adalah perpindahan partikel pada arah x. Nah, kalau saya sebut sudut ini adalah theta, misalkan begitu, ini theta, maka fx itu tentunya adalah besar f
dikalikan dengan cos theta, dan Fy sama dengan besar F dikali sin theta. Maka saya juga bisa tuliskan ini ke dalam bentuk F dikali delta X AB dikali cos theta. Jadi kalau F-nya konstan dan lintasan geraknya lurus, kita sudah lakukan integralnya, dan integralnya cukup sederhana. Jadi kalau Anda lihat kasus begini, F-nya konstan dan lintasan benda lurus, Anda tidak harus lagi start dari integral ini, kita bisa langsung gunakan persamaan yang ini. Ada pertanyaan dulu? Permisi Pak, saya mau bertanya. Itu yang lambang di sebelah kiri F sama A ke B itu apa ya Pak ya? Omega Pak. Lambang yang mana, sorry? Yang di dalam kotak. Yang sebelahnya F terus bawahnya ada A ke B. Yang dalam kotak, oke, terus? Yang paling kiri sendiri Pak. Yang ini maksudnya? Iya Pak. Ini W, usaha. Oh. Usaha itu kan W besar. Oke. Terima kasih Pak. Ya, ini memang agak susah ya membedakannya, karena ya ini terkait karena tulisan tangan sih sebenarnya. Mungkin saya harus ubah juga ya. Jadi ini catatan aja sedikit terkait dengan tulisan tangan saya. Jadi kalau huruf W itu saya pakai begini biasanya. Nah kalau ada garisnya begini, ini adalah W kapital ya. Kalau W nggak ada garisnya, ini huruf kecil. Saya nggak tahu kelihatan bedanya, teman. Yang ini omega. Memang nggak terlalu kelihatan gitu ya, tapi ya harusnya dalam konteks oke lah. Gitu ya. Ini terkait dengan limitasi tulisan tangan saya sebenarnya. Jadi usaha itu lambangnya W kapital biasanya. Jadi dari work, usaha, kerja biasanya disebut juga. Oke, ada pertanyaan dulu? Permisi Pak Vicky. Silahkan. Berarti kalau misalnya untuk menghitung usaha, gaya yang digunakan itu yang searah sama perpindahan. Betul. Perpindahan. Betul. Jadi di sini karena dia dot product, ya, kalau dia sepanjang sumbu X, maka perpindahannya itu kan yang dxi. Kalau dia sepanjang sumbu Y bergeraknya, maka dia sepanjang jadi dy ya, dr-nya jadi dyj gitu. Maka ketika di dot jadi fy/dy gitu. Itu sebenarnya. Nah, ini juga sebenarnya bisa dilihat. Ingat waktu kita belajar tentang dot product, dot product itu kan sebenarnya terkait dengan proyeksi. Ya, terkait dengan proyeksi. Jadi sebenarnya hubungan ini f dot dr ini terkait dengan proyeksi f pada arah singgung ya. Sebenarnya. Nah, karena kalau geraknya lurus, arah singgung itu pasti sama dengan arah perpindahannya, maka ya usaha itu yang maksudnya
komponen gaya yang punya pengaruh pada usaha itu adalah komponen gaya yang searah dengan perpindahannya kalau dia lintasannya lurus gitu. Betul sekali. Kalau misalnya gayanya ada banyak itu tinggal dijumlahin Pak berarti. Ya, nanti kita lihat. Habis ini saya akan bahas kalau gayanya lebih dari satu. Baik, terima Ya. kasih Pak. Ya, ini hanya satu. Ini kita bicara baru satu gaya. Oke. Ada lagi? Pertanyaan? Nggak ada? Nah, sekarang. Jadi ingat ya, ini kalau lintasannya, kalau F-nya konstan, dan lintasan bendanya lurus, kita bisa gunakan relasi yang ini. Tidak harus start dari integral. Nah, sebelum kita masuk ke contoh, saya akan bahas sedikit dulu tadi terkait dengan usaha total. Ya. Usaha total itu adalah usaha oleh semua gaya atau total gaya yang bekerja pada benda. Kalau yang ini adalah usaha oleh suatu gaya F, satu gaya, yang sekarang kita akan bahas adalah usaha oleh semua gaya. Nah, karena usaha itu adalah skalar, ya, jadi jika kita punya suatu partikel, kemudian saya bicara total gaya sigma F, itu adalah F1 ditambah F2 ditambah terus ada N buah misalkan. Nah, karena usaha itu skalar, maka kita bisa definisikan di sini W total dari A ke B, ya, itu adalah usaha oleh F1 dari A ke B ditambah W F2 dari A ke B ditambah W Fn dari A ke B. Gitu ya. Ini jumlahnya karena dia skalar, jadi jumlahnya jumlah skalar biasa ya. Bukan jumlah vektor, tinggal jumlahin aja biasa. Nanti WF1 kalau dihitung ada angkanya, WF2 ada angkanya, WFN ada angkanya, jumlahin aja semua. Karena kita udah tahu cara menghitung satu-satu, WF1 saya tahu cara ngitungnya, WF2 saya tahu cara ngitungnya, maka dihitung satu-satu, kemudian kita jumlahkan, dan akhirnya kita dapatkan W total. Gitu ya. Nah, ini satu cara, tapi di sini cara yang lain, saya bisa jumlahkan dulu. Ya. Seperti ini, saya bisa jumlahkan dulu gayanya, kemudian saya baru hitung usaha totalnya. Jadi per definisi saya punya W total dari A ke B itu adalah integral dari A ke B sigma F dot dr, di mana sigma F ini adalah total gayanya.
Tapi saya punya dari hukum 2 Newton, saya tahu kalau sigma F itu sama dengan M kali A. Dan M kali A saya tuliskan dalam bentuk M dV dt begitu. Nah, di sini kita punya, berarti kan sebenarnya sigma Fx itu adalah M dvx dt dan sigma Fy sama dengan M dvy dt gitu ya. Nah, jadi akhirnya ini bisa saya tuliskan sigma Fx dx ditambah sigma Fy dy. Nah, sigma Fx saya ganti jadi M dvx dt kali dx ditambah M dvy dt kali dy begitu. Nah, di sini ya formalnya ada sebenarnya, tapi saya kita tidak bicara atau gini. Tapi saya juga tahu sebenarnya ya, kalau saya punya kan dx itu adalah Vx dt gitu, dan dy sama dengan Vy dt ya. Nah, jadi saya punya nanti dt yang di sini dengan yang di sini bisa kita cancel, dan dt yang di sini dengan dt yang di sini juga bisa saling cancel. Jadi bisa saya tuliskan ke dalam bentuk sigma AB M dvx, atau saya tuliskan ini Vx dvx ditambah M y dy. Ini bisa saya tuliskan integral ini karena M konstan. Integral ini bisa kita dengan mudah selesaikan. Jadi saya punya M-nya saya keluarkan. Hasilnya adalah setengah apa tuh? Vx kuadrat ditambah setengah Vy kuadrat dari A ke B. Ini saya masukkan jadi setengah M Vx kuadrat plus Vy kuadrat A ke B. Nah, tapi saya tahu Vx kuadrat dan ditambah Vy kuadrat adalah V kuadrat ya, ini adalah speednya. Jadi ini bisa saya tuliskan dalam bentuk setengah M Vb kuadrat minus setengah M Vy kuadrat. Nah, kita definisikan di sini. Definisikan K itu sama dengan setengah M V kuadrat. Ini yang kita sebut sebagai energi kinetik. Energi kinetik. Jadi dengan ini saya bisa tuliskan bahwa usaha total dari A ke B ini sama dengan
delta K sama dengan KB dikurangi KA sama dengan yang ini tadi, setengah M VB kuadrat min setengah M VA kuadrat. Nah, jadi dari sini kita punya relasi terkait dengan usaha dan energi ya, di mana usaha total oleh semua gaya untuk memindahkan benda dari A ke B itu ternyata sama dengan perubahan energi kinetik di titik A dan di titik B. Gitu. Ada pertanyaan dulu? Pak, izin bertanya. Ya. Yang di atas itu yang apa? Yang dot produk itu Pak. Uh-huh. Ya, W itu kan dot produknya, integral dot produk dari F sama DR itu kan proyeksinya Pak. Tuh. Bukan, saya tuh masih bingung sebenarnya Pak. Proyeksi itu bukannya dot produk dibagi panjang yang mana gitu Pak. Tapi kan kalau dot produknya bukan proyeksi atau gimana Pak ya? Iya, dot produk tuh sebenarnya memang bukan benar-benar proyeksinya gitu ya. Tapi dia terkait dengan proyeksi. Jadi F.dr itu sebenarnya ya terkait dengan panjang proyeksinya, tapi nggak persis sama dengan proyeksi sebenarnya. Jadi mungkin ini saya bisa ini sih terkait dengan proyeksi. Gitu. Artinya begini sebenarnya. Jadi kalau saya di sini aja terkait dengan proyeksi maksudnya. Jadi kalau Anda punya objek yang bergerak dari A ke B begini gitu ya. Kemudian sepanjang gerak ini F-nya selalu tegak lurus. F-nya selalu tegak lurus. Jadi kalau selalu tegak lurus itu kan proyeksinya sama dengan 0 sepanjang arah perpindahan. Gitu. Nah karena proyeksinya sama dengan 0 artinya dia tegak lurus. Jadi dia memang tidak berkontribusi pada usaha sama sekali. Artinya komponen yang tegak lurus itu usahanya sama dengan 0. Itu sih sebenarnya. Gitu. Nah, jadi kalau gayanya miring begini, ya, jadi yang punya kontribusi ini kan bisa kita proyeksikan. Ini adalah FY dan ini adalah FX-nya, gitu. Nah, FX itu adalah sepanjang arah X atau sepanjang arah perpindahan, sedangkan yang FY itu yang tegak lurus terhadap arah perpindahannya. Nah, yang punya kontribusi terhadap usaha itu adalah yang proyeksi sepanjang perpindahannya. Yang proyeksi tegak lurusnya itu dia sama dengan 0 usahanya. Itu maksudnya. Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, terkait dengan ini, penurunan ini, saya cuma kasih tahu saja, ya, saya cuma turunkan di kelas, tapi Anda tidak harus pakai di ujian apapun gitu ya. Kalau misalkan itu, Anda bisa langsung pakai persamaan yang saya kotakin ini, bahwa usaha total itu sama dengan delta K. Gitu. Oke, pertanyaan dulu? Nggak ada? Kalau nggak ada, masuk ke contoh misalkan. Ambil kasus sederhana.
Ini saya ambil nggak apa-apa lah kasar aja. Yang kasar sebut aja mu S mu K. Kemudian kita punya balok, sebut aja masanya M gitu, dipengaruhi oleh sebuah gaya F. Sebut aja ini theta. Kemudian balok bergesernya hanya sepanjang lantai, berpindah dari, sebut aja ini XA ke XB misalkan. Ini XB, ini sumbu X. Sorry. Apa yang bisa kita dapatkan di sini? Kita lihat. Sekarang kalau saya gambar diagram gayanya, diagram benda bebas ya. Diagram benda bebas. Saya punya di sini ada gaya berat tentunya. Ada gaya apa lagi? Gaya berat, terus kontak, Pak. Ada gaya kontak antara balok dengan lantai. Terus ada F besar. Dan karena kasar ada friction. Kasih pakai warna merah. Gaya geseknya statik atau kinetik? Kinetik, Pak. Kenapa kinetik? Karena bergerak ke XB. Ya. Karena sudah dipastikan kasusnya ini bahwa bendanya berpindah dari A ke B ya. Jadi ini udah pasti kinetik ya. Nah, perpindahannya itu kan sepanjang sumbu X. Jadi ini perpindahannya sepanjang sumbu X, ini vektor DR-nya. F-nya konstan, sebut aja ini F-nya kita konstan. Jadi F-nya konstan, geraknya lurus, semuanya konstan. Jadi kita bisa gunakan persamaan yang mana tadi? Yang ini ya, bahwa F itu sama dengan F dikali delta X AB dikali cos theta. Atau F sama dengan Fx dikali delta X AB. Oke, nah theta. Jadi kalau saya sebut ini sumbu X, ini sumbu Y, yang ini di atas itu. Jadi F itu saya tuliskan ke dalam bentuk F cos theta I plus F sin theta J. Kemudian N sama dengan N J W-nya W kecil sama dengan minus MGJ dan FK sama dengan minus mu K kali N arah I. Nah, bisa dilihat di sini gaya normal itu ada arah J, gaya berat juga arah J. Nah, maka karena dia pindahnya sepanjang arah X, maka kita bisa tentukan dengan secara langsung bahwa W oleh gaya N dari A ke B usaha itu sama dengan 0. Dan ini juga sama. W oleh sepanjang AB
Ini juga sama dengan 0. Kenapa ini sama dengan 0? Karena tegak lurus, saya tulis saja. Perpindahannya. Nah, jadi tinggal ada 2 nih, gitu. Tapi kita butuh N di sini, ya, untuk mencari FK. Jadi saya bisa gunakan karena benda hanya berpindah pada arah X. Sepanjang arah X. Maka saya dapatkan sigma Fy sama dengan 0. Di sini kita dapatkan jadi N plus F sin theta sama dengan minus mg sama dengan 0. Jadi saya dapatkan N sama dengan mg minus F sin theta ya. Jadi kita bisa dapatkan FK-nya. Nah, jadi saya udah ngitung nih usaha oleh N berapa, usaha oleh W berapa, sama-sama 0. Jadi saya sekarang tinggal ngitung usaha oleh F dan usaha oleh gaya gesek. Usaha oleh F dari A ke B, tadi ini sama dengan Fx dikali delta X AB. Fx-nya adalah F cos theta tentunya. Dikali delta X AB. Ya, oke. Dan W oleh FK AB sama dengan FK arah X delta X AB. Tentunya ini sama dengan minus mu K kali N kali delta X AB. N-nya adalah yang ini. Jadi saya punya minus mu K dikali mg minus F sin theta dikali delta X AB. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Apa izin bertanya? Ya. Itu saya kurang paham kenapa tadi bisa menjadi FKX XAB sama dengan min mu KN XAB, Pak. F itu kan ini kayak gesek tuh. FK sama dengan, jadi kalau saya tuliskan semua gaya itu kan pasti bisa kita tuliskan gini. FKXI ditambah FKYJ gitu kan ya. Nah, kalau saya cocokkan antara FK yang ini, yang kanan yang merah dengan yang hitam ini, nah, maka saya bisa simpulkan bahwa FKX itu tentunya sama dengan minus mu KN karena di sini yang I, dan FKY itu sama dengan 0. Gitu aja sih sebenarnya. Terus kenapa dipakainya yang FKX? Ya karena tadi saya punya, kalau dia bergerak hanya sepanjang sumbu X, persamaannya usahanya itu yang ini. Bahwa F arah X, komponen F arah X dikali dengan delta XAB. Gitu.
Jadi yang ini juga sama. Untuk yang F besar, usaha oleh F besar itu pakainya yang Fx, komponen arah X-nya. Untuk yang gaya gesek juga sama gaya gesek arah X-nya. Gitu. Oke, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke. Nggak ada? Pak, Oke, mau ya. nanya itu kan nanti dijumlahin gitu ya yang dari F sama tambah FK-nya. Betul. Itu minus itu kan berarti karena skalar bukan berarti arah kan. Jadi nanti bakal ada dikurangin gitunya ya, Pak? Betul. Ya. Oke. Jadi kalau saya hitung usaha totalnya sekarang, W total dari A ke B, itu berarti kan kita hitung W oleh F dari A ke B, ditambah W oleh N dari A ke B, karena ada 4 gayanya ya. W oleh apa lagi? Gaya berat dari A ke B, dan W oleh gaya gesek dari A ke B, begitu. Kalau saya hitung, maka saya punya, kita hitung usaha total ya. F cos theta dikali delta X AB ditambah 0 ditambah 0 ditambah, jadi kurang ya. Atau saya nggak apa-apa, saya tuliskan aja, ditambah minus mu K mg min F sin theta kali delta X. Jadi ini minus ini krusial ya, karena dia skalar, jadi jangan apa ya, jangan dihilangkan gitu ya. Jadi bukan menyatakan arah gitu ya, karena dia skalar benar sekali, dia harus dimasukkan di sini. Nah, jadi kalau begitu saya punya W totalnya adalah F dikali delta X AB dikali dengan cos theta minus mu K, jadi plus ya, sin theta minus mu K mg delta X AB. Ini adalah W totalnya. Oke, Pak. Terima kasih. Ya. Nah, sekarang kalau saya misalkan untuk mempermudah ya, saya bikin misalkan ini adalah XA-nya adalah sama dengan 0 misalkan gitu. Jadi di spesifik titik 0 koordinatnya saya pilih di A. Kemudian initial speed-nya juga saya bikin VA-nya sama dengan 0. Jadi awalnya dia diam. Jadi di sini awalnya diam. Nah, kalau gitu saya bisa hitung berapa sebenarnya laju gerak benda di B. Kalau ini adalah VB. Nah, saya bisa hitung laju gerak benda di B karena saya sudah punya usaha total. Dan usaha total sama dengan energi sama dengan delta K ya, sama dengan energi kinetik di B minus energi kinetik di A. Jadi saya punya di sini setengah M VB kuadrat minus setengah M VA kuadrat sama dengan F. Langsung saja saya ganti jadi XB ya, karena XA-nya sama dengan 0 dikali cos theta plus mu K sin theta minus mu K
G, XB. Karena awalnya dia 0, ini sama dengan 0. Jadi saya punya VB kuadrat sama dengan 2F dibagi M XB cos theta plus mu K sin theta minus mu K G, ada M-nya kelewat. M G XB. Di sini jadi mu K G XB. Ada duanya. Oke. Pertanyaan dulu. Udah ada? Oke. Nah, jadi ini kita bisa dapatkan laju gerak benda di titik B dengan menggunakan ini. Nah, sebagai perbandingan saja, kita bisa kerjakan hal yang sama sebenarnya dengan menggunakan dinamika. Jadi sebenarnya pada dasarnya langkah-langkahnya sama. Gitu. Jadi kalau saya kerjakan problem yang sama, ini sebagai perbandingan saja. Permisi Pak Vicky. Ya, silahkan. Izin bertanya, itu yang rumus VB kuadrat sama dengan 2F per M. Nah, yang minus 2 kali mu KG itu M-nya kemana ya Pak? Kan ada M di sini. Emangnya ada. Ada M di sini. Terus ada M di sini. Jadi kan sebenarnya dikalikan 2 dibagi M kan. Oh, baik Pak. Terima kasih. Jadi tinggal sisa 2-nya aja. Jadi ada M per M, M-nya coret atas bawah gitu. Oh, baik. Terima kasih Pak. Iya. Permisi Pak, tolong tanya Pak. Ya, silahkan. Saya masih kurang paham Pak. Kenapa kok yang kan atasnya itu delta XAP yang di kotak biru. Terus habis itu bawahnya itu kok cuma XB itu kenapa ya tadi Pak? Tadi karena kan delta XAB itu kan XB min XA tadi ya. Posisi akhir dikurangi posisi awalnya. Nah, XA-nya kan saya set dia di origin di titik awal. XA-nya sama dengan 0. Karena saya set XA-nya sama dengan 0. Ini 0. Jadi sama dengan XB aja. Gitu sih. Oh, oke Pak. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Oke. Nah, sekarang kalau saya kerjakan pakai dinamika, nah ini diagramnya udah dibikin, saya ambil aja. F-nya juga udah dibikin. Kita ambil juga.
Nah, sekarang kalau kita kerjakan pakai dinamika ya, kita punya kan percepatannya A-nya sama dengan AXI plus AYJ sama dengan dari sini kita dapatkan AY-nya sama dengan 0 ya. Karena dia bergerak hanya pada arah X. Jadi tadi dari sigma FY sama dengan 0. Kita dapatkan apa? N minus MG plus F sin theta sama dengan 0. Jadi saya dapatkan yang sama, F sama dengan MG min F sin theta. Kemudian saya punya sigma Fx sama dengan M kali AX. Apa sigma Fx? F cos theta minus mu k kali N sama dengan M dikali AX. Di sini saya bisa dapatkan AX sama dengan F per M kali cos theta minus mu k per M kali MG min F sin theta. Ini N-nya. Jadi saya dapatkan A-nya, kecepatan geraknya, sama dengan F per M-nya saya keluarkan kali cos theta minus plus ya mu k sin theta ditambah mu k ditambah kurang mu k G. Ini adalah percepatan geraknya. A-nya konstan ya. F-nya konstan, theta-nya konstan, M-nya konstan, mu k-nya konstan, G-nya konstan. Jadi tentunya ini konstan. Kalau konstan kita bisa gunakan rumus GLBB ya. Geraknya GLBB. Nah, kalau GLBB saya punya Vx, xt sama dengan x0 plus V0 xt plus setengah ax t kuadrat, dan saya punya Vxt sama dengan V0x plus ax kali t. Karena awalnya di A dan A sama dengan 0 ya. Di sini awalnya di A dan awalnya juga dia diam. Kalau awalnya diam, ini juga 0. Nah, jadi kalau gitu saya bisa dapatkan Vbx itu sama dengan AX dikali TAB, gitu. Jadi TAB sama dengan Vbx per AX. Saya substitusi ke sini. Ini juga 0 ya. Jadi saya dapatkan XB sama dengan setengah AX itu mana? AX dikali VB kuadrat, langsung aja nggak usah pakai X, dikali AX kuadrat. Ini coret 1. Jadi saya dapatkan VB kuadrat sama dengan 2AX XB. Kalau kita tuliskan lagi, jadi saya dapatkan VB kuadrat sama dengan 2F per M cos theta
plus mu K sin theta minus A kali XB minus 2 mu K G XB. Kita dapatkan hal yang sama sebenarnya dengan yang ini. Jadi sebenarnya kita bisa kerjakan via dinamika yang ini. Cuman kalau via dinamika itu kita involve integral. Integral itu adalah kita dari A nyari V dan X-nya ini. Cuman karena dia GLBB, kalau ini A-nya konstan, jadi kita bisa dengan mudah menghitung. Tapi nanti ada beberapa kasus di mana A-nya tidak konstan. Contohnya seperti gerak melingkar kemarin, yang gerak melingkar vertikal, A-nya tidak konstan, jadi kita harus menghitung pakai integral langsung gitu ya. Dan itu ya bergantung integralnya ya. Terkadang itu bisa rumit sekali. Kalau dalam hal ini mah lumayan karena dia konstan gitu ya. Jadi kita bisa langsung gunakan rumus GLBB. Tapi bisa dilihat di sini kita dapatkan hal yang sama, dapat VB kuadrat. Tapi tampaknya kalau kita pakai Newton, memang kita dapat informasi lebih. Gitu ya. Maksudnya apa? Informasi lebih, ya kita bisa dapat A-nya, kita bisa dapat percepatannya. Dari situ kita bisa hitung kecepatannya. Jadi kita punya informasi lebih di sini. Nah, tapi kalau dalam memahami sistem memang punya informasi lebih itu kadang baik gitu ya. Tapi kalau dalam ujian di mana kita dituntut cepat gitu, kadang punya informasi berlebih itu sayang waktu gitu ya. Karena ditanyain apa, kita harus nyari dulu yang lain gitu. Kalau bisa langsung. Nah, makanya pemahaman konsep ini cukup membantu. Nah, tapi sebenarnya kita bisa ngetrik lah ya. Bisa ngetrik supaya kita dapat informasi yang kurang lebih sama dari menggunakan energi dengan menggunakan Newton gitu ya. Dari sini kira-kira bisa nggak dari rumusan energi ini bisa nggak kita dapat percepatan? Bisa nggak kita ngitung percepatannya? Kalau konstan, kalau diketahui konstan kayaknya bisa gitu. Bisa. Nah, ini kan VB sebenarnya. Ya udah. Untuk kalau kita tahu V, untuk nyari turunan, untuk nyari percepatan kita turunkan aja sekali gitu ya. Jadi kalau anggap saya ini B-nya sembarang pada posisi sembarang, jadi B ini adalah VB ini bisa kita ganti jadi Vx gitu ya. X-nya juga diganti jadi XB-nya diganti jadi X biasa. Nah, di sini kita punya kalau saya turunkan kiri kanan terhadap T, ya, maka saya punya di sini 2Vx dVx dt. Ini yang turunan sebelah kiri. Yang sebelah kanan itu saya punya 2F per M. Turunan X adalah Vx dikali yang dalam kurung dikurangi 2 mu K G Vx gitu ya. Dan di sebelah kanan kiri ada Vx, ini bisa kita coret. Ini juga bisa kita coret. Jadi saya bisa dapatkan berapa AX ini. Turunan Vx dt adalah AX. AX adalah F per M
kali yang dalam kurung ini dikurangi mu K kali G. Pasti sama dengan yang ini. Oke. Tanyaan dulu. Pak izin bertanya. Silakan. Rumus yang tadi Pak boleh ke situ nggak? Yang tadi tuh yang mana? Yang turunan Pak, yang diturunkan. Itu kan yang di persamaan oren itu kan 2F per M kali XB. Berarti ketika diturunkan 2F per M karena XB itu fungsi jarak atau perpindahan, kalau diturunkan jadi kecepatan gitu ya Pak maksudnya? Ya, betul. Jadi VX gitu Pak. X itu posisi maksudnya, bukan? Iya, maksudnya posisinya ketika diturunkan jadi fungsi VX ya Pak? Ya. Oke Pak, makasih Pak. Ada lagi? Tanya? Permisi Pak. Ya, silakan. Yang cos sama sin nggak usah diturunkan ya Pak ya, karena kenanya ke T ya Pak ya. Ya, karena tetanya kan konstan. Di sini kan teta menyatakan sudut ini kan, atau menyatakan arah F terhadap horizontal. Di sini dia konstan. Kita asumsikan di situ. Oke, baik. Terima kasih Pak. Sama. Kalau F-nya kalau tetanya berubah, artinya arah F-nya misalkan berubah ya, ya bisa arahnya jadi naik atau turun. Nah, itu jadi menarik sebenarnya. Kalau memang begitu. Tanyaan dulu. Nggak ada? Nah, sekarang kita akan coba menghitung kasus langsung direct dari integral ini. Artinya mungkin F-nya tidak konstan atau F-nya tidak, atau lintasannya tidak lurus misalnya, gitu ya. Jadi ini contoh yang sederhana yang bisa sering muncul gitu ya. Sekarang ambil contoh. Lagi ini contoh 1, contoh 2 tadi nggak apa saya kasih contoh. Kasih pakai nomor ya. Misalkan diketahui F sama dengan apa ya yang gampang ya, ini aja lah. X kuadrat min Y kuadrat I ditambah 2X Y misalnya. Bentar ya. Yes. Ya. Oke. Nah, misalkan begini F-nya. Kemudian F ini bekerja pada sebuah partikel. Jadi F-nya sekarang tidak konstan ya. F-nya bergantung pada posisi. Jadi di posisi yang berbeda, ya, artinya di X dan Y berbeda, besar dan arah X-nya
besar dan arah F-nya berbeda. Nah, F yang bergantung posisi gini biasanya disebut sebagai force field ya, atau medan gaya biasanya. Istilah aja sih. Nah, sekarang saya akan pindahkan partikel dari titik 0,0 ke titik 1,1. Jadi partikel bermasa M berpindah dari titik A, dari titik O 0,0 ke titik A 1,1. Lewat lintasan, kita tinjau lewat lintasan ini misalkan. Saya tinjau 2 lintasan saja. Misalkan saya tinjau lintasan ini. Ini adalah sebut aja lintasan 1 gitu ya. Y sama dengan X kuadrat ya. Kemudian kita hitung juga lewat lintasan 2, di mana dia ke sini, naik lurus, sampai titik ini, kemudian dia baru geser ke sini. Ini lintasan 2. Kita akan hitung usaha oleh gaya F. Tentunya saya tahu tadi apa? W F dari O ke A sekarang itu sama dengan integral dari O ke A Fx dx ditambah Fy di. Oke. Nah, Fx ini adalah Fx, ini adalah Fy. Jadi saya punya, kalau saya hitung, saya pisahkan dulu di sini, Fx dx ditambah Fy dy itu adalah X kuadrat plus Y kuadrat dikali dx ditambah apa tuh? Fy dy. Fy-nya adalah 2xy dy. Ya. Kita hitung lewat lintasan 1 dulu. Nah, pada lintasan 1 itu diketahui bahwa Y sama dengan X kuadrat. Artinya, jadi si Y itu terkait dengan X melalui hubungan ini Y sama dengan X kuadrat. Ya. Nah, jadi kalau gitu, saya bisa turunkan, ya. Kalau saya cari diferensial dari Y, sini dy itu sama dengan apa tuh? Sama dengan 2x dx ya. Jadi saya punya relasi ini sekarang. Nah, sehingga untuk lintasan 1, kalau saya hitung W oleh F OA, nah, saya bisa ganti semua integralnya dalam X. Jadi integral dari O ke A, saya copyin aja. Nah, sekarang saya punya relasi antara X dan Y, dan dy dan dx. Ya. Jadi semua saya ganti ke X. Kalau semua saya ganti ke X, saya punya X kuadratnya tetap, ditambah Y kuadrat itu jadi X pangkat 4,
dx ditambah 2x pangkat 3 dy-nya saya ganti jadi 2x dx ya. Nah, seperti itu. Jadi sekarang integralnya itu dari x sama dengan 0 karena O di x sama dengan 0 sampai x sama dengan 1 karena titik A itu koordinat x-nya adalah 1. Apa nih berarti? 5x pangkat 4 ditambah x kuadrat ya. Dx, benar nggak sih? Ya, benar. Nah, jadi kalau begitu, saya tinggal integralkan, saya dapat apa sih, x pangkat 5 ditambah 1/3 x pangkat 3, masukin 0, 1. Jadi saya dapatkan 1 tambah 1/3. 1 tambah 1/3 berapa? 4/3 ya. 4/3. Satuannya joule. Oke, ada pertanyaan dulu? Permisi Pak. Ya, silahkan. Tadi Y sama dengan X kuadrat. Karena kita tahu bahwa lintasannya fungsi kuadrat gitu. Betul sekali. Betul sekali. Jadi given lintasannya, dikasih. Baik, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Pak, kalau misalnya lintasannya pakai lintasan 2, apakah memungkinkan juga? Ya mungkin, makanya kita mau hitung nanti. Tapi kan lintasannya berbeda, mungkin cara ngitungnya jadi berbeda juga. Ada lagi? Nanti ya, itu nanti kita hitung lintasannya. Ada lagi pertanyaan? Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Pertanyaan? Bapak izin bertanya. Ya. Kalau alasannya Y sama dengan X kuadrat diturunkan itu kenapa ya Pak? Pasti kurang paham. Jadi gini. Tadi kan kita punya di sini ketika variabel utamanya ketika kita integral di awal, itu kan ada X, ada Y, ada dx, ada dy. Gitu ya. Nah, tapi sekarang Y dengan X itu tidak lagi saling bebas, tapi ya dengan X itu terhubung melalui ini. Y sama dengan X kuadrat. Jadi kita harus pilih. Mau semua kita nyatakan dalam X, atau mau kita semua nyatakan dalam Y. Nah, kalau saya nyatakan dalam Y, itu kan nanti jadi ada akar karena X kuadrat. Enggak juga sih ya. Iya, ada akar karena ada 2XY. Nah, jadi mungkin lebih baik kita nyatakan dalam X. Gitu. Nah, artinya kalau nyatakan dalam X, Y yang di sini semua nih, Y kuadrat dan di 2XY itu saya ganti semua jadi Y-nya diganti jadi X kuadrat. Oke. Nah, sekarang supaya semuanya jadi X. Nah, oke, itu udah Baik diganti. Pak, terima kasih. Iya. Nah, yang dy-nya ini juga harus diganti jadi dx gitu. Makanya saya harus turunkan. Oke, ada lagi pertanyaan? Permisi Pak, tolong tanya. Ya. Yang persamaan di bawahnya WF0A itu kan ada fxdx tambah fydy sama dengan x kuadrat plus y kuadrat dx tambah 2xy dy itu. Nah, itu asalnya dari mana ya Pak? Yang ruas kirinya itu. Yang fx dx ditambah fy dy-nya? Iya. Saya ini cuma ngitung aja. Ini rumusnya ini maksudnya. Nah, terus saya pengen ngitung berapa sebenarnya fx dx ditambah fy dy. Ini bukan dari ini jadi ke bawah enggak? Oh.
Nah, jadi ini kan di dalam integral ini ada fx dx ditambah fy dy. Nah, kita hitung dulu fx dx ditambah fy dy. Nah, fx-nya kan adalah x kuadrat plus y kuadrat. Fy-nya adalah 2xy. Gitu. Oh gitu. Oke Pak. Nah, jadi WFOA-nya adalah integral dari O ke A. Nah, fx dx ditambah fy dy-nya diganti. Jadi x kuadrat plus y kuadrat dx ditambah 2xy dy. Gitu. Oh, oke Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Pertanyaan? Nggak ada? Oke. Nah, jadi ini Pak, maaf, oh Pak, ya, mau silakan. tanya. Untuk kan nanti kan dy-nya itu akan diubah jadi harga dx, Pak. Ya, Berarti itu nanti dia perpindahan dalam y itu kita nyatakan dalam x gitu, Pak. Apa betul. gimana? Betul. Ya, jadi dy itu kan perpindahannya. Tapi perpindahannya perpindahan kecil gitu ya. Karena kan sebenarnya dia kita tinjau per step gitu ya. Nah, dinyatakan dalam dx gitu. Oh, baik Pak. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Pak, izin bertanya. Ya, silahkan. Kalau misalnya kita ngambilnya itu yang dimasukinnya ke yang y-nya, jadi x-nya itu jadi y, batasnya itu nanti jadi batas y-nya, Pak. Batas y-nya, betul. Jadi kalau misalnya ini misalnya y-nya itu dari 0 ke 2, berarti nanti batas di integralnya juga dari 0 ke 2, Pak. Betul, kalau y-nya dari 0 ke 2, tapi kan ini y-nya 0 ke 1. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi? Jadi kalau saya ngerubah dari x ke x, berarti kan karena integralnya dari O ke A, jadi yang dipakai adalah koordinat x dari O dan koordinat x dari A. Kalau saya pakai integralnya nanti terhadap y, yang dipakai itu adalah koordinat y dari O dan koordinat y dari A. Oke, nah sekarang kalau saya via lintasan 2, lintasan 2 dia lurus dulu, ini saya copy aja, saya gambar lagi. Lintasan satunya saya hapus. Ini. Nah, dia ke intermediate step dulu ya, masuk ke intermediate step, dia singgah dulu di titik B, saya sebut aja ini titik B misalkan. Ya. Jadi karena dia skalar, usaha tuh, jadi W dari F, W F dari O ke A, itu saya hitung begini, W dari F dari O ke B, singgah dulu ke B, kemudian hitung W F dari B ke A gitu ya. Jadi singgah dulu ke B. Jadi kita hitung satu-satu. Nah, tadi saya punya hubungan ini, saya kopikan. Nah, sekarang saya harus hitung satu-satu. Saya hitung dulu dari O ke B. Dari O ke B, itu dia jalan sepanjang sumbu Y. Berarti kan X-nya konstan. Sama dengan 0. Dan Y-nya itu berubah dari Y-nya dari berapa? 0 sampai
1. Nah, kalau gitu, berarti dx-nya tentunya sama dengan 0. Karena x-nya konstan sepanjang dari jalan dari O ke B. Berarti kalau gitu mah A. Jadi fx dx ditambah fy dy sama dengan yang dx-nya 0, tinggal yang 2x y dy. Tapi si x-nya juga 0. Ya, di sini. Jadi ini sama dengan 0 juga dong. Jadi kalau gitu, nah udah jelas. Kita bisa simpulkan bahwa W dari O ke B oleh F ini sama dengan 0. Nah, berarti kalau gitu tinggal ngitung dari B ke A. Nah, sekarang kita hitung dari B ke A. Kalau saya hitung dari B ke A, sekarang Y-nya yang konstan. Dari B ke A, Y-nya yang konstan sama dengan 1. Y yang konstan, tapi tidak sama dengan 0, ini sama dengan 1. Dan X itu dari 0 sampai 1. Tapi Y-nya konstan. Kalau Y-nya konstan, maka tentunya dy yang sama dengan 0 sekarang. Karena dy-nya sama dengan 0, maka fx dx ditambah fy dy sekarang sama dengan, tinggal sisa yang dx-nya aja. Tinggal sisa yang dx-nya aja. Nah, y-nya kita ganti jadi 1 karena sepanjang BA y-nya sama dengan 1. Jadi saya punya di sini x kuadrat plus 1 dx. Jadi integralnya W dari F sepanjang BA itu adalah integral x kuadrat plus 1 dx. Tentunya dari x sama dengan 0 sampai x sama dengan 1 ya. Jadi berapa tuh? 1/3 tambah 1. Berapa 1/3 tambah 1? 4/3. Saya tulis dulu lah. 1/3 x pangkat 3 plus x. Masukin batasnya dari 0 sampai 1. Jadi berapa tuh? 4/3 ya. Jadi bisa dilihat akhirnya dari sini kita dapatkan W dari F sepanjang OA itu adalah 0 ditambah 4/3 sama dengan 4/3. Oke. Oke. Pertanyaan dulu. Pertanyaan? Permisi Pak, saya kurang paham yang tinjau dari titik 0 ke titik B itu kenapa jadi W-nya sama dengan 0 itu kenapa ya Pak? Kita nggak integral sama sekali. Kan fx dx, kan W itu sama dengan integral ini kan. W itu sama dengan integral ini. Fx dx ditambah fy dy-nya itu adalah x kuadrat plus y kuadrat dx ditambah x y dy. Atau saya tuliskan dulu sini semua lengkapnya.
X kuadrat plus Y kuadrat dx ditambah 2XY dy. Nah, jadi usahanya dari O ke B itu adalah integral yang ini. Integral yang ini. Sekarang kita cek kondisinya untuk lintasan dari O ke B. Pertama, kondisinya X-nya konstan, sama dengan 0. Berarti ini 0 dong. Karena ada X-nya, dan X-nya sama dengan 0. Yang kedua, dx-nya sama dengan 0, karena X-nya konstan. Jadi yang ini sama dengan 0, karena X-nya konstan. Nah, jadi akhirnya fx dx ditambah fy dy itu adalah 0 tambah 0. Ini sama dengan 0. Untuk hitung usahanya, itu integral fx dx ditambah fy dy. Ya. Tapi itu sama dengan 0. Jadi usahanya adalah integral 0. Ya, integral 0 sama dengan 0. Makanya ini sama dengan 0. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Permisi Pak Vicky. Ya, silahkan. Kalau seandainya itu partikelnya nggak dari 0,0 tapi dari 1,0, berarti di OB-nya itu X-nya 2XY dy tidak 0 kan Pak? Maksudnya kalau kita pilih lintasannya lintasan 3 gitu. Oh, iya, misalnya Ini gitu ya, misalkan. Nah, begitu. Ini titik C misalkan. Nah, kalau dari OC, berarti kan kita jalan dari O ke C dulu gitu maksudnya, atau dari C ke A yang kita tinjau. Yang mau Anda tinjau yang mana? dari C ke A, Pak. Dari C ke A. Nah, kalau dari C ke A, berarti kan X-nya konstan memang. Tapi nggak sama dengan 0, sama dengan 1. Nah, jadi kalau gitu, suku yang 2XY-nya memang nggak sama dengan 0, tapi sama dengan 2Y. Jadi. Oh, baik. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Pak, permisi mau lihat yang B ke A itu, Pak. Agak scroll ke bawah. Itu kalau untuk yang fx dx tambah fy dy-nya itu kenapa kok yang 2xy dy-nya kok hilang ya, Pak? Karena dy-nya 0. Oh, itu kok bisa ya, Pak? Kan y-nya konstan. Ketika saya jalan dari B ke A, itu kan kita jalan sepanjang sumbu X kan, berarti sepanjang arah X kan. Kalau sepanjang arah X kan y-nya konstan sama dengan 1. Kalau y-nya sama dengan konstan sama dengan 1, berarti kan dia tidak berpindah arah y, artinya y-nya tidak berubah, maka dy-nya sama dengan 0. Oh, oke, Pak. Terima kasih, Pak. Tapi hanya sepanjang B ke A. Gitu ya. Karena kan kita tinjaunya cuma B ke A. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Pak, izin bertanya. Yang dari X dari 0 ke 1 kan tidak konstan, berarti tidak diturunkan. Yang mana? Oh, enggak. Yang ini maksudnya, yang BA ya? Iya. X-nya dari 0 ke 1. Dia tidak ini. Nah, sekarang kan berarti kalau gitu, ketika dia jalan dari B ke A, itu kan yang berubah hanya X-nya aja. Jadi pasti nanti integralnya itu udah otomatis semua pasti terhadap X. Gitu. Contohnya yang ini, langsung. Dia terhadap X aja. Gitu. Kita tidak harus ngerubah apa-apa lagi sebenarnya. Jadi tidak ada yang diturunkan lagi apa-apa gitu. Karena di sini udah jelas dy-nya sama dengan 0. Beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama lintasan 1 bahwa y-nya sama dengan x kuadrat gitu. Artinya kita harus cari dulu hubungan antara dy dengan dx. Kalau yang ini kita tidak ada hubungan karena dia jelas geraknya sepanjang arah x saja. Jadi kita bisa hitung langsung dy-nya berapa gitu. Dy-nya sama dengan 0. Berarti kalau hanya bergerak sepanjang sumbu X atau sumbu Y aja, berarti yang diintegralkan pun cuma sumbu X atau sumbu Y aja. Betul sekali.
Udah otomatis nanti begitu keluar. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Misi Pak, tolong tanya lagi Pak. Bertanya. Siapa dulu nih? Siapa tadi? Itu dulu aja dah. Ya udah. Oh ya udah. Iya Pak, maaf saya masih kurang jelas itu sepertiganya dapat dari mana ya Pak? Integral x kuadrat. Ingat integral kalau saya punya ax pangkat n kan dx, integralnya jadi a dibagi n plus 1. X pangkat n plus 1 plus c. Untuk n tidak sama dengan 1. Salah. X tidak sama dengan min 1. Jadi kalau gitu kan di sini karena ada pangkat n, ini jadi n plus 1. Ini sepertiga. Oke, ada lagi? Misi Pak, tolong tanya Pak. Ya, silakan. Kebetulan aja ya kalau misalnya usahanya itu sama kayak yang lintasan pertama tadi Pak. Nah itu dia. Saya kan tadi bikin F-nya tuh X kuadrat min Y kuadrat, terus saya ganti jadi plus. Harusnya saya ngambil contohnya yang min. Tapi ya sudahlah, karena saya sudah bikin begini. Ya tadinya saya pengen bikin bahwa usaha oleh lintasan 1 dan 2 itu dia berbeda. Jadi kalau kita ganti F-nya, ya, kalau saya ganti F-nya misalkan, itu kasus yang sama ya. Bisa lihat. Kalau saya ganti F-nya, misalkan saya punya F-nya sekarang tadi X kuadrat min Y kuadrat I plus 2XY C. Ya. Nah, kalau saya hitung W oleh F dari O ke A untuk lintasan 1, berapa tuh? Bisa dihitung nggak langsung? Ini jadi minus. Ini bukan 2, ini 4, bukan 4 tapi jadi 3. Kalau ini 3. Jangan ini yang diubah. Biar gampang, ini aja. Ini jadi minus. Kalau ini yang jadi minus, maka W oleh lintasan 1, masih tadi. Ini jadi minus. Itu kita hitung aja lah. Jadi ini integral X kuadrat plus Y kuadrat dx minus 2xy dy. Kemudian pada lintasan 1, kan tadi saya punya y sama dengan x kuadrat dan dy sama dengan 2x dx ya. Jadi sama dengan integral dari O ke A x kuadrat ditambah x pangkat 4 dx dikurangi 4x, berapa ya, 4 benar, x pangkat 4 dx. Jadi ini sama dengan integral x dari 0 sampai 1, ini x kuadrat, x kuadrat min 3 x pangkat 4 dx. Jadi saya dapatkan hasilnya adalah sepertiga min 3/5. Berapa tuh? Min 4/15. Min 6 per? Kok 6 sih? 4. 4 betul.
4/15 joule. Kalau kita hitung lewat lintasan 2, WFOA lewat lintasan 2 sama dengan untuk lintasan OB-nya tetap sama dengan 0 ya, karena X-nya konstan. Jadi kita tinggal ngitung WBA-nya aja. Jadi ini sama dengan WF OB ditambah WF BA ya. Dengan hal yang sama tadi, ini sama dengan 0. Untuk BA kita punya DY sama dengan 0, Y sama dengan 1 gitu. Jadi saya punya integral dari X sama dengan 0 ke X sama dengan 1, D-nya 0 ya, jadi X kuadrat tambah 1 DX. Nah, hasilnya sama 4/3. Nah, jadi bisa dilihat, ini Anda tinggal ngitung aja lah ya, gampang. Sekarang kalau untuk F yang ini, kalau untuk F ini saya sebut ini F1 lah ya gitu. Nah, untuk F1 itu dia usahanya lewat lintasan 1 dan lintasan 2 itu sama-sama 4/3. Nah, Anda bisa buktikan sebenarnya kalau Anda pilih lintasan lain, misalkan yang begini lintasannya gitu ya, atau lewat lintasan ini dari 0 ke 1, terus ke A ya, sebut ini titik C misalkan, dari O ke C ke A, Anda pilih lintasan manapun, selama awalnya di 0 dan akhirnya di A, itu usahanya sama. Kalau F-nya yang ini. Nah, tapi kalau F-nya yang ini, sekarang saya ganti dari plus jadi minus, itu dari lintasan 1 dengan lintasan 2 saja, usahanya berbeda. Yang satu minus 4/15, yang satu 4/3. Nah, jadi memang ada beberapa kasus, justru banyaknya itu kasus-kasus untuk F yang nilai usahanya tuh berbeda, gitu ya. Nah, sedangkan kasus-kasus khusus di mana nilai F-nya tuh yang sama. Nah, nanti itu kita akan pisahkan ya, gaya-gaya yang usahanya sama, ya, tidak bergantung pada lintasan, dan gaya-gaya yang usahanya bergantung pada lintasan, itu nanti dikasih nama gaya konservatif dan gaya non-konservatif. Itu akan kita bahas Senin depan. Tanyaan dulu? Saya Pak izin bertanya. Ya. Kalau misalnya kan soal yang Bapak kasih tadi itu dalam bentuk grafik, bisa nggak Pak dikatakan kalau itu sama dengan luas grafiknya Pak? Enggak. Anda terbalik. Bukan terbalik, sorry. Ini adalah lintasan, jadi bukan grafik. Ini adalah lintasan bendanya. Anda terbalik kalau F yang biasanya nyatakan sebagai luas grafik itu mana sih? Jadi yang lurus mana sih? Oh, ini dia. Nah, yang dikatakan luas grafik itu sebenarnya kalau kita punya kurvanya bukan kurva lintasan, tapi kalau saya punya grafik ini. Kalau saya punya grafik sini fx, di sini x begitu. Kemudian di sini adalah x1, di sini x2, sorry, di sini xa. Ini xb gitu. Kemudian kurvanya begini gitu. Nah, ini bukan lintasan benda. Ini adalah grafik bagaimana f berubah terhadap x. Nah, kemudian luas ini itu adalah usaha oleh gaya f-nya.
Tapi dia usaha itu luas, tapi luas grafik F terhadap X yang ini. Kalau yang ini, yang tadi, ini adalah lintasan bendanya, bukan grafik F terhadap X. Oke, jadi hati-hati ya. Kalau Anda lihat ini, bedakan sumbu-sumbunya itu sebenarnya menyatakan apa. Yang satu menyatakan lintasan, jadi ini di XY. Satu lagi adalah grafik kebergantungan F terhadap X. Oke, makasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada,